Belajar bersama sahabat chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Chemistry, kembali lagi bersama aku Alin dan Aku Indah dalam rangka mengulas kisah ilmuwan Islam bersama sahabat chemistry. Apakah kamu tahu? Indah, kamu tahu nggak? Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak ilmu kimia dan penemu atom pertama loh. Wah, benarkah? Bukankah John Dalton yang merupakan penemu teori atom? Jabir bin Hayyan itu sudah menemukan atom jauh sebelum John Dalton mengemukakan teori atomnya. Wah, benarkah? Benar, beliau juga terkenal karena eksperimennya dengan logam, termasuk penemuan proses penyulingan besi. Wah, serius? Beliau menemukan proses itu? Iya, katanya beliau berhasil menyuling besi dan mendapatkan logam yang lebih murni. Itu merupakan salah satu pencapaiannya yang besar dalam ilmu kimia. Wah, keren ya. Betapa majunya ilmu pengetahuan pada zamannya. Jadi, penemuan besi itu berhubungan langsung dengan kemajuan ilmu kimia ya? Ya, bisa dibilang begitu. Jabir bin Hayyan membuka jalan untuk pengembangan teknologi logam dan kimia yang kita kenal sekarang. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari sahabat chemistry. Wah, asyik. Aku sudah tidak sabar nih. Pada abad ke-8, terdapat seorang tokoh muslim yang dijuluki sebagai bapak ilmu kimia modern dan juga salah satu pendiri farmasi modern. Dia bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan atau dikenal oleh orang Eropa sebagai Geber. Ia merupakan ilmuwan muslim polimer terkemuka, ahli kimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan bahkan dokter. Jabir bin Hayyan lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 803 Masehi. Kontribusi terbesar Jabir dalam bidang kimia patut diakui. Pasalnya, ia telah mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga membuat setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Tidak hanya itu, ia juga telah menemukan prinsip-prinsip besi. Jabir bin Hayyan adalah penemu atom pertama jauh sebelum John Dalton. Jabir bin Hayyan pertama kali menemukan besi sampai ke atom-atomnya ketika ia sedang membaca Al-Quran. Kala itu, ia sedang membaca surat Al-Hadid pada satu waktu dalam satu ayat yang berbunyi wa al-jannah, yang artinya kami turunkan besi. Ternyata para ulama tafsir dulu belum bisa memahami bagaimana besi bisa turun dari langit. Mereka tahunya kandungan besi hanya ada di bumi. Mereka lantas mengartikan kalimat itu lalu disebarkan. Tapi sekarang dibuktikan bahwa unsur-unsur besi lebih banyak turun dari langit, bukan di bumi. Namun, saat membaca ayat yang berbicara tentang kekuatan besi, Jabir bin Hayyan masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya dan diujilah besi tersebut. Dilihat sampai tatanan yang paling rendahnya, sampai ke molekul hingga ke atomnya. Dalam penelitian itu, Jabir bin Hayyan lantas menemukan prinsip-prinsip besi sampai ke atomnya, hingga ke dataran yang paling rendah. Saat ini disebutkan bahwa nomor atom besi adalah 26. Atom besi yang paling stabil disimbolkan dengan Fe ada 4, yakni Fe55, Fe56, Fe57, Fe58, dan diantaranya yang paling stabil adalah Fe57.
Penemuan besi tersebut merupakan hasil dari kajian Jabir bin Hayyan dari Al-Quran surat ke-57 dengan nama suratnya adalah Al-Hadid yang berarti besi dan menjadi sebuah manuskrip tentang unsur besi. Dengan penemuan itulah sampai kemudian Jabir bin Hayyan ditetapkan sebagai ilmu bapak kimia modern. Penemuan Jabir bin Hayyan itu lantas menyebar saat orang Islam dikalahkan perang di Spanyol, sampai muncul perjanjian Pardesilas 1492. Kemudian dunia dibagi dua oleh Paus pada saat itu, yaitu Barat adalah Spanyol, sedangkan Timur adalah Portugal. Portugal lalu datang dan sampai ke Nusantara di Selat Malaka pada tahun 511 Masehi. Namun, setelah peristiwa tersebut, dibawanya manuskrip-manuskrip yang salah satunya adalah milik Jabir bin Hayyan ke barat. Lalu hingga pada akhirnya manuskrip tersebut dipelajari dan diteliti oleh salah satu seorang bernama John Dalton. Ia pun dikenal sebagai seorang ahli kimia, ahli meteorologi, dan fisikawan dari Inggris. Dia dikenal karena karya rintisannya dalam pengembangan teori atom modern dan penelitian dalam buta warna. Jadi seperti itu kisah dari Jabir bin Hayyan. Wah, aku tambah semangat belajar kimianya nih. Amin ya robbal alamin. Semoga impianmu tercapai ya. Gimana nih Sobat Chemistry? Setelah mendengarkan kisah tadi, jadi tambah semangat belajar kimianya bukan? Sekian dari kami penjelasan mengenai mengulas kisah ilmuwan Islam bersama sahabat Chemistry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.